Pelatih Arema tak suka disebut timnya sedang on fire. 2 kali kemenangan yang diraih Arema FC dalam lanjutan BRI Liga 1 menandakan tim ini sedang on fire. Mereka berhasil menaklukkan Dewa United dan Persis Solo. Namun sang pelatih Javier Roca justru tidak suka dengan label tersebut. Agak aneh memang, tapi pelatih asal Chile ini merasa label itu sebagai hal yang berlebihan karena meraih kemenangan sudah jadi tujuan timnya. Roca menyatakan itu agar pemain Arema FC tidak berpuas diri karena kompetisi masih panjang. Arema FC baru menjalani 13 pertandingan dan berada di urutan 9 dengan 20 poin. Ditambah lagi 2 tim yang baru dikalahkan merupakan tim promosi, meskipun Dewa United dan Persis Solo dari materi pemainnya punya banyak pemain berpengalaman di Liga 1. Egy Maulana Fikri gelorakan ambisi juara Piala AFF 2022. Egy Maulana Fikri menggelorakan ambisi juara Piala AFF 2022 bersama Timnas Indonesia. Winger berusia 22 tahun itu mewajibkan rekan-rekannya untuk kompak dan satu tujuan. Timnas Indonesia masih dalam masa persiapan untuk Piala AFF 2022. Tim berjulukan skuad Garuda itu menggelar pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022. Ketua PSSI Muhammad Iriawan dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga kompak dengan target menjadi kampiun di Piala AFF 2022. Ribut Michael Kermensik dan Diego Meisels di Liga 1 belum kelar. Keributan Michael Kermensik dan Diego Meisels di Liga 1 2022-2023 merembet keluar lapangan. Keduanya sindir-sindiran di Instagram. Michael Kermensik dan Diego Meisels saling meludah ketika Persija Jakarta melawan Borneo FC dalam pekan ke-12 Liga 1 pada 6 Desember 2022. Hampir sepanjang pertandingan, Diego Meisels menempel ketat Michael Kermensik yang beratribut sebagai bomber berbahaya Persija Jakarta di Liga 1. Sekitar pada menit ke-75, Diego Meisels meludahi Michael Kermensik dari belakang. Tidak terima, Kermensik balik meludahi Diego dari depan. Buntut aksi ludah-ludahan itu, Diego Meisels disangsi Komite Disiplin Komdis PSSI larangan 8 kali bertanding. Sementara Michael Kermensik 6 kali, keduanya juga didenda 10 juta rupiah. Aji Santoso sebut kemenangan Persebaya dirampok wasit. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso benar-benar geram dengan keputusan wasit saat melawan Persik Kediri. Duel pekan ke-14 BRI Liga 1 2022-2023 ini berakhir dengan skor 1-1 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Selasa 13 Desember 2022 sore. Aji menyebut menyoroti keputusan wasit Ginanjar Rahman Latif yang merugikan timnya. Dia merasa Persebaya seharusnya mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir pertandingan. Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan menunjukkan video tayangan ulang penyelenggaraan yang dimaksud. Dia meminta awak media untuk menyaksikan kembali keputusan kurang tepat yang dibuat oleh Ginanjar Rahman Latif. Rivaldo Alves keluhkan mental pemain Persik saat imbangi Persebaya. Persik Kediri kembali mendulang 1 poin usai menahan imbang Persebaya 1-1 pada pekan ke-14 BRI Liga 1 2022-2023. Namun pelatih Persik Kediri Rivaldo Alves kecewa dengan mental anak asuhnya di derby Jatim tersebut. Alves menyoroti saat Persik Kediri unggul 1 gol, performa para pemain malah turun. Alves menduga itu karena mental pertandingan yang lemah. Pada babak kedua, Arsenal asal Portugal itu melakukan rotasi agar pemain tetap bugar di laga berikutnya. Namun sekali lagi Alves harus kecewa. Dari hasil seri ini Persik masih berkutat di dasar klasemen, sementara dengan meraih 6 poin. Tim asal kota Kediri ini juga satu-satunya kontestan yang belum pernah menang. Pulih dari cedera parah, debut 4 menit terasa spesial bagi Seiya Da Costa. Striker Arema FC Dedi Setiawan bisa dibilang menjadi pemain paling bahagia dengan kemenangan yang diraih Singoedan kala menghadapi Persis Solo. Namun pada matchday 13 BRI Liga 1 yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, ada satu pemain lain yang mendapat momen spesial, yaitu Seiya Da Costa. Pemain berusia 21 tahun keturunan Indonesia-Jepang itu mendapatkan kesempatan menjalani debutnya di BRI Liga 1. Ia baru masuk pada menit ke-90 menggantikan Evan Dimas. Saat berada di dalam lapangan, Seiya hanya bermain saat perpanjangan waktu sekitar 4 menit, namun waktu yang singkat itu terasa sangat luar biasa bagi gelandang Arema FC itu. Dalam laga tersebut bisa dihitung menggunakan jari berapa banyak Seiya Da Costa mendapatkan bola, namun Seiya merasakan momen yang campur aduk antara tegang dan senang. Bintang Timnas Vietnam telah bergabung dengan skuad Park Hang-seo. Timnas Vietnam terus menyiapkan diri sebelum berlaga di Piala AFF 2022. Skuad yang dijuluki The Golden Stars itu sudah menjalani pemusatan latihan dalam waktu yang cukup lama. Timnas Vietnam memiliki 2 agenda uji coba. Mereka berhasil menang 2-1 atas Borussia Dortmund pada 30 November 2022 dan akan melatih Timnas Filipina Rabu 14 Desember 2022. Di tengah persiapan yang dilakukan, Timnas Vietnam masih belum bisa diperkuat sang bintang Nguyen Quang Hai yang kini bermain di klub Ligue 2 Prancis, Pau FC. Meski demikian, Park Hang-seo tak membiarkan Nguyen Quang Hai berlatih sendirian. Pelatih asal Korea Selatan itu mengirim pelatih khusus untuk menjaga kebugaran Quang Hai. Kehadiran pemain berusia 25 tahun itu sangat dibutuhkan Timnas Vietnam. Ex pemain Hanoi FC itu tampil lumayan bagus bersama Pau FC. Nguyen Quang Hai tampil 10 kali di Ligue 2 2022-2023. Ia mencetak 1 gol untuk Pau FC sejauh ini.
Back timnas Malaysia ungkap kekurangan timnya jelang Piala AFF 2022. Kemenangan telak yang diraih timnas Malaysia atas Kamboja pada laga uji coba internasional masih menyisakan sejumlah catatan. Terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki menjelang Piala AFF 2022. Pada pertandingan itu, timnas Malaysia sebetulnya mampu menggasak Kamboja dengan skor yang telak, yakni 4-0. Namun ada faktor konsistensi yang patut menjadi daftar evaluasi sebelum Piala AFF 2022. Menurut bek tengah timnas Malaysia, Syahrul Nazim Zulubakar, performa para pemain bertahan skuad Harimau Malaya masih butuh konsistensi untuk tampil penuh sepanjang laga. Bek berusia 23 tahun itu mengatakan performa barisan pertahanan skuad Harimau Malaya pada laga kontra Kamboja masih belum bisa dikatakan stabil. Pasalnya, mereka masih memperlihatkan kelemahan yang harus diperbaiki. Menurut Syahrul, hal ini disebabkan oleh faktor kelelahan dan kehilangan fokus.